Oke teman-teman, ketemu lagi ya, ketemu mulu, apa-apalah. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah power supply dari Deepcool ya. Kemarin kan kita ngebahas banyak dari Mobo ya, nggak banyak sih ya. Ya adanya aja dulu kan sama beberapa gear gaming, walaupun baru cuma satu ya. In the next mungkin bakal ngebahas gear gaming dan spare part lainnya. Kembali lagi ke yang belum pernah kita rilis ya, belum pernah kita videoin ya, itu atau belum pernah masuk konten ya, ada dari power supply. Dan untuk power supply pertama yang bakalan gue bahas lebih lengkapnya lagi yaitu DN500 dari Deepcool. Deepcool ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama 80 plus white atau 80 plus putih ya, 230 volt EU. Itu dari Eropa ya, harusnya standarnya Eropa ya, 230 volt itu lumayan tinggi. Kemudian dayanya itu 500 watt, support untuk Nvidia SLI sama Crossfire dari AMD. Kemudian dia ATX nya 12 volt dan kabelnya ini udah panjang ya, buat 24 pinnya, 8 pin dan peripheral lainnya seperti SATA dan Molek. Dan dia ini udah flat kabel juga yang enggak yang warna-warni gitu warnanya, tapi ada beberapa kelemahan juga di kabelnya ini, dimana kalau ada kabel 24 pin itu berantakan ya, sehingga kita harus nge-kabel tisnya biar rapih kan, gimana gitu berantakan. Oke, masuk langsung aja ke konektornya. Konektor yang pertama ada 20 plus 4 pin ya, jadi di total 24 pin Mobo ya, itu sebuah kewajiban dari power supply ya. Kemudian 8 pin Mobo ya, 4 plus 4, bisa dipakai 4, bisa dipakai 8. Kemudian SATA-nya berjumlah 5, ada Molex-nya 3 port. Terus kemudian untuk port PCIe-nya 6 plus 2 ada 2 kali. Ini buat VGA ya, bisa 2 kali 8 totalnya. Kemudian fan-nya itu 12 cm ya, atau 120 mili, itu silent juga sih fan-nya. Ya bahkan gua secara pribadi pun menilai bahkan fan ini tuh pas gue pakai tuh nggak ada bunyi sama sekali gitu kan, karena fan speednya jalan di sekitar 1000 rpm kalau loadnya kurang dari 70%. Oke, ini langsung aja ke boxnya. Mungkin suara gue agak jernih ya mic-nya deket kok. Pakai headset doang. Ketahuan dong. Ini dari boxnya nih ya, di sini 80 plus 230 volt EU. Dan buat teman-teman juga yang mungkin penasaran atau mungkin bertanya-tanya ya, kenapa di sini ada 230 voltnya, sementara kan PSU lain itu hanya 80 plus, udah nggak usah ada 230 voltnya, begini aja gitu 80 plus ya, semacam Excalibur mungkin. Di sini ada nilai jualnya yang tadi udah gue sebutin juga, garansinya 2 tahun juga, dan ini ada di samping sini ada output dan inputnya. Kemudian di boxnya ini ada konektornya yang udah gue sebutin juga. Nah ini di sini ada grafik ya, ada grafik dari si efisiensinya ya. Mungkin apa ya, bisa digambarkan lebih jelas atau mungkin ini kurang akurat ya dari website yang gue dapat dari 80 plus nih ya. Bahkan di Deepcool ini sendiri pun mengakui bahwa efisiensinya itu mencapai 85%, tapi kita lihat aja nanti kenyataannya kayak gimana. Di dalam boxnya kita buka aja ya. Nah, 1 unit power supply ya, flat kabel ya udah biasa. Harusnya di sini dapat kabel power dan packingan lainnya, tapi ya gue dapatnya second ya, cuman mau berharap banyak juga nggak bisa juga kan. Apa yang dipakai kabel powernya? Di sini ada DN500, enjoy your cool life. Di sini ada konektornya juga, konektor. Di sini ada input outputnya juga, ada pakai bahasa Mandarin juga di sini. Seal di sini juga masih segel, fan-nya 12 cm ya, digini-giniin juga masih goyang karena lumayan bagus menurut gue ya dari bearingnya ini. Ada 24 pin ya, standar lah. Satu kabelnya paling di cabang-cabang, SATA, Molek, udah. Nah ini yang gue dapat ini mungkin rada cacat pabrik ya. Kenapa ya? Karena lihat nih, bisa digoyang-goyangin gitu tuh.
nggak tahu nih gua, mungkin karena apa ya, cuman ini aja sih, selebihnya kagak ada. Lanjut aja ke pembahasan lengkapnya mengenai si 80 plus ini. Oh ya, BTW ini nggak gitu berat ya, nggak seberat 80 plus lainnya gitu ya. Gue kurang tahu kenapa dalamannya aja nih kayak gini nih, bisa kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan lah kira-kira lah. Gue juga nggak berani bongkar karena masih ada disegel juga, belum rusak segelnya, cuman robek garis gitu doang. Sama garansi sini juga masih ada, nggak sobek sama sekali. Mungkin itu dia tadi hands on atau paket penjualan dari si Deepcool DN500 ini. Seharusnya sih dapat beberapa tambahan ya, atau beberapa peripheral seperti kabel power, kemudian box atau gabus untuk nutupin atau untuk melindungi si power supply-nya. Langsung aja kita ke pembahasan mengenai output dan input. Di sini inputnya 200 sampai 240 volt ya, yaitu tinggi sih sebenarnya buat ukuran Indonesia. Frekuensi di antara 47 sampai 65 Hz. Ini wajar ya buat ukuran power supply pada umumnya. Kemudian untuk DC outputnya dia plus 3,3 volt di jalan di 18 ampere, plus 5 volt jalan di 17 ampere. Totalnya plus 3,3 plus 5 volt, totalnya adalah daya yang ditulis 110 watt. Lalu kemudian ada plus 12 volt, total dayanya itu 38 ampere. Kemudian min 12 volt, dia totalnya 0,3 ampere. Kemudian plus 5 VCB, nggak tahu itu apaan, plus 5 VCB di 2,5 ampere. Dan kemudian totalnya itu adalah yang tertulis di Deepcool-nya ini adalah 500 watt. Padahal ada beberapa, kemudian ini mempunyai beberapa fitur, diantaranya yaitu over voltage protection, under voltage protection, short circuit protection, dan overpower protection. Over voltage ini misalkan nih di 12 voltnya itu tiba-tiba jalan run di melebihi voltase yang ada gitu kan. Jadi misalnya di 15 volt nih, kan itu udah lewat banget tuh ya. Atau jangan jauh-jauh, mungkin 13 volt atau 13,5 volt. Itu kan udah melebihi over, jadi otomatis power supply ini bakalan mati sendiri. Misalkan kita lagi overclocking nih. Nah, di suatu kondisi kita bakalan ngedapetin daya yang lebih kan otomatis dari si CPU powernya kan, power limitnya dia bakalan melebihi TDP ya kemungkinan. Dan ini juga bakal berakibat fatal ya kalau misalkan sebuah power supply itu nggak didampingi dengan over voltage protection. Kemudian oh iya, BTW ini kalau misalkan terjadi over voltage, power supply langsung mati ya, nggak distabilin dulu untuk voltasenya, jadi dia tuh bakalan nge-handle dengan sendiri gitu, enggak, langsung mati, tiba-tiba nyala dan kembali lagi ke kondisi semula atau kondisi normal. Kemudian under voltage protection, nah ini misalkan kalau voltage-nya itu di bawah seharusnya kan 12 volt, mungkin run di 11, sekian volt, tapi kalau misalkan dia jalan di 10 volt atau 9 volt gitu kan, mungkin kita melakukan undervolting di CPU kita supaya hemat daya. Nah itu bisa diproteksi melalui under voltage protection. Dan ini kemudian sama sih sebenarnya dengan fitur yang sebelumnya, itu bakalan mati sendiri ya power supply-nya, bahwa menandakan bahwa lu nge-OC atau lu nge-undervolt ini tuh udah melebihi batasnya gitu. Jadi ya harus dimatikan lah. Short circuit protection ini apa ya? Gue kurang tahu sih secara pribadi ya. Kemudian overpower itu kalau misalkan terjadi daya masuk yang lebih, misalkan di VGA kita misalnya pakai 2x8 kan, anggap aja 2080 Ti kan, 2x8 dia meminta daya 300 watt buat GPU-nya aja, sementara prosesornya dianggurin gitu kan, aduh ya bakalan otomatis plok mati gitu. Dalam artian power supply ini nggak kuat melebihi kapasitas daya yang diminta buat si 2080 Ti ini, dengan artian ya lu harus update atau upgrade si PSU-nya kan, power supply-nya. Kemudian si 80 plus putih, kita langsung ke pembahasan mengenai 80 plus putih ya. Ini bisa dilihat nih di sebelah sini nih, tabel untuk efisiensinya dari 80 plus. Saat load 20%, maka efisiensinya dia itu yang tertulis itu sebesar 85,21% ya. Kemudian saat loadnya di 50%, dia efisiensinya ke 86,9%. Nah ini nih
yang terbaik, load terbaik, enggak sih, efisiensi terbaik saat load 50% itu semua ada di rata-rata power supply yang mempunyai sertifikat 80 plus. Kemudian si DN500 ini bohong nih sebenarnya sih, dia agak miss di 85% ya, padahal kenyataannya melebihi 85 ya, 86,9% ya. Mungkin itu sebuah kesalahan yang menguntungkan kita banget ya, supaya kita bisa hemat banget. Nggak sebetulnya hemat banget sih ya, buat irit daya lah, buat tahu lah. Kemudian saat loadnya 100%, dia akan mencapai di efisiensinya di 82,93%. Nah ini cukup lumayan bagus ya buat 100% nya itu, karena dia udah di atas 80% juga ya, itu standar dari 80% juga. Kemudian total dayanya ini yang gue tangkep ya, atau gue hitung-hitung atau gue kalkulasi, itu dari 110 voltnya sampai ke 12,5 wattnya tadi, itu gue total ternyata nggak sampai 500 watt. Kenapa nggak sampai? Nggak, lebih malah. Totalnya adalah 582,1 watt. Itu dari kalkulasi gue sendiri, ngitung aja. Mungkin teman-teman kalau nggak percaya bisa dihitung sendiri ya pakai kalkulator. Oke, langsung aja ke pembahasan si 80 plus putihnya ini. Ketika dia load 20%, maka efisiensinya 85,21%. Kemudian dia memakan daya 20% dari total wattnya tadi. Anggaplah 582 sesuai dengan kalkulasi kita barusan tadi ya. Kemudian dia memakan daya 20% dikali 582,1 dan hasilnya adalah 116,42 watt. Kemudian yang masuk ya, atau efisiensi ke PC kita itu 85,21%. Maka 116,42 dikali 85,21% itu adalah 99,2 watt. Terus sisanya kemana? Ya mungkin sisanya bisa ke periferal lainnya ya, ke fan misalnya gitu, atau ke casing. Makanya nyetrum gitu kan, rata-rata power supply yang nggak bener itu casingnya nyetrum. Atau mungkin di heatsinknya yang besi itu, bahkan dalam suatu kondisi ketika gue mau nyambut wifi card gue, PSU nya masih nyambung dan itu nyetrum. Nah ini buat kayak DN500 ini, lebihnya ini mungkin dialirkan ke yang berkaitan dengan sebuah benda yang mengalir listrik gitu. Jadi kan besi kan, jadi ngalir juga dari kuningan dari mobonya, lalu dialiri ke port-portnya juga bahkan nyetrum kok kalau misalkan memang benar-benar power supply yang nggak bener. Bahkan di bawah standar 80 plus itu udah nggak benar semua itu rata-rata. Ketika loadnya di 50%, efisiensinya mencapai 86,9%. Nah ketika 50%, loadnya adalah 50% dikali 582,1 watt, maka hasilnya di 291,05 watt. Kemudian dikalikan dengan efisiensinya yaitu 86,9%, hasilnya adalah 252,9 watt. Nah ini efisiensi yang benar-benar masuk ke desktop teman-teman semua. Itu buat entah itu buat CPU, buat GPU, buat periferal lainnya seperti fan, ARGB, mungkin RGB, mungkin LED strip dan lain-lain. Itu berdasarkan kalkulasi gua. Kalau dihitung atau dikalkulasi dari spesifikasi yang tertulis di PSU-nya. Lah terus gimana dong? Yang bener gimana? Gue nanya teman gue ya dari teknik elektro ya. Gue nanya kalau rumus watt itu adalah volt kali ampere. Dan kita lihat di pertamanya ini yang 110 watt itu tadi ternyata 3,3 volt dikali 18 lalu ditambah 5 volt dikali 17, itu hasilnya adalah 144,4 watt. Ya dalam artian ini mungkin suatu pembulatan ya ke dalam power supply ini, bahwa power supply ini sanggup sampai 500 watt, kurang lebih seperti itu. Dan untuk 12 volt 38 ampere itu sama ya, sisanya semua ke kanan itu sama dayanya. Yang bedanya cuma 2 di awal itu aja, yang plus 3,3 volt dan plus 5 volt tadi. Kemudian gimana caranya biar gue mengetahui efisiensi yang sebenarnya dari 80 plus ini gitu, atau dari PSU nya ini gitu kan. Oke, gue mencoba di skenario kedua.
yang tadi barusan gue bilang bahwa 104,4 watt ditambah 456 ditambah 3,6 ditambah 12,5 hasilnya 616,5 watt. Lah itu kan lebih dari 500 watt. Ya itu dia, mungkin di sini gue masih rada-rada rancu ya dengan kalkulasi gue sendiri. Mungkin bisa gue sampaikan juga ke teman-teman. Ketika dia load di 20%, kemudian efisiensinya mencapai di 85,21%. Makan dayanya itu sekitar 123,3 watt, sementara efisiensinya itu 85,21, berarti dikali aja tuh 123,3 dikali 85,21, dan yang masuk ke desktop kita yang purely adalah 105 watt. Ya itu cukup jauh ya, di rentang belasan watt lah bedanya. Kemudian ketika dia load di 50%, maka efisiensinya mencapai 86,9%. Dan ini sekitar memakan daya dari 50%-nya dari 616,5 adalah 308 watt. Nah ini mungkin ini terjadi di situasi dan kondisi yang kalau kita memakai untuk mengerjakan job desk kita di organisasi atau di job desk organisasi lainnya, misalkan di luar rumah gitu, nyelesain Photoshop, nyelesain render, atau bahkan mungkin mendesain dengan 3D kan. Jadi 308 watt dikali 86,9%, dan yang masuk ke desktop adalah 267,8 watt. Jauh banget ya, dari 308 ke 267 itu bisa puluhan watt itu lebihnya. Kemana sih lebihnya? Itu tadi yang gue jelasin. Mungkin gue mencabut WV card, gue nyetrum tangan gue pas nyabut itu, ya mungkin ngalirnya ke situ. Kemana? Ya ke bumi, balik lagi listrik. Lalu kemudian saat loadnya 100%, maka dia akan mengeluarkan daya sebesar 616,5 watt, maka efisiensinya 82,93, maka daya yang ke handle adalah 511,2 watt. Ya ini melebihi 500 watt, dalam artian ini mungkin si 500 watt ini adalah pembulatan ya, melebihi dekatnya ke 500 watt. Maka kalkulasi gue ini agak rancu ya. Pertamanya ini gue kalkulasi dari di spesifikasinya si PSU ini bahwa dia kurang dari 500 watt, tapi ketika gua kalikan dengan 3,3 voltnya dan 5 volt dikali 17 ampere dan 18 ampere itu ternyata 144 watt. Ternyata gua kalkulasi mencapai 616 watt, dan ternyata adalah daya yang masuk maksimal adalah ke desktop 511,2 watt. Mungkin itu pembulatan ya dari sebuah efisiensi dari power supply dari DN 500. Dan buat teman-teman juga jangan heran ya kalau ada beberapa power supply yang 80 plus putih, bronze atau gold atau platinum, yang di platinum juga nggak ada sih kayaknya 230 volt gitu kan. Mungkin di rata-rata kebanyakan di putih sama si bronze ya. Ada kok, tenang aja, jangan khawatir, jangan panik kalau yang ada 230 voltnya itu udah pasti KW gitu kan. 80 plusnya ngadi-ngadi kan, nggak gitu sih sebenarnya. Ada kok, ini bisa dilihat aja tadi kan di websitenya 80 plus, cari yang 230 volt EU gitu, bukan yang industrial juga, dan bukan 100 berapa volt gitu. Mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan DN 500 ya, bahwa sebenarnya 500 watt itu nggak purely 500 watt gitu aja gitu, bahkan dia bisa mengalami kelebihan atau kekurangan. Kalau teman-teman sekiranya ini adalah PSU yang boros, ya beli aja yang platinum gitu kan, ada harga ada rupa gitu konsepnya perdagangan di internasional. Mungkin ini cukup sekian yang bisa gue sampaikan, mungkin agak kepanjangan ya videonya mengenai 80 plus ini ya. Oke, mungkin selanjutnya bakal gue bahas juga tentang PSU lainnya. Mungkin gue punya sih GMX GM600 yang semi modular, mungkin akan gue bahas the next. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya, kurang lebihnya bagus. Bye bye.